Oke, shalom semuanya. Shalom. Kita akan memulai presentasi kita. Kita akan membawakan materi mengenai gaya bahasa, hermeneutik. Eh, kita menyusun materi ini dari sumber buku Roy Bize. Saya akan share screen. Oke, baik. Apakah gambarnya udah muncul? Ya udah. Oke, udah. Materi pertama mengenai pengertian dari gaya bahasa akan dijelaskan oleh Idolman. Idolman, saya persilahkan. Oke, baik. Masuk dalam pembahasan gaya bahasa. Nah, pertanyaannya apa itu gaya bahasa? Nah, gaya bahasa adalah hukum tata. Gaya bahasa adalah hukum tata. Bahasa menggambarkan bagaimana cara kata-kata berfungsi secara normal, seperti yang dilakukan oleh Bu Ilingir. Gaya bahasa hanyalah sebuah kata atau kalimat yang dimasukkan ke dalam bentuk yang aneh, yang berbeda dari makna atau penggunaan aslinya yang paling sederhana. Contoh, hujan deras. Contohnya hujan deras. Dalam kalimat ini menggunakan pernyataan yang normal dan sederhana. Tetapi kalimat yang mempunyai arti yang sama seperti hujan, kucing, dan anjing. Nah, menurut Steret, gaya bahasa adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu selain makna harfiah dan maknanya yang lazim. Nah, dengan kata lain, gaya bahasa adalah cara khusus di mana penulis atau pembicara menggunakan kata-kata, frasa atau struktur kalimat untuk menyampaikan pesan atau ekspresi dengan lebih menarik, berwarna atau efektif. Gaya bahasa juga membantu menghidupkan tulisan atau pidato, menarik perhatian pembaca atau pendengar. Nah, kita masuk ke dalam kegunaan gaya bahasa. Gaya bahasa adalah memberi corak atau memperjelas, menarik perhatian menjadi gagasan abstrak lebih konkret, membantu ingatan, mempersingkat sebuah pemikiran dan mendorong perenungan. Next. Oke, terima kasih Idolman untuk pemaparannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengetahui ekspresi bermakna kiasan dan bersifat harfiah. Materi ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Naomi. Naomi, dipersilahkan. Oke, kita akan masuk dalam cara mengetahui sebuah ekspresi bermakna kiasan atau bersifat harfiah. Gaya bahasa harfiah dan kiasan. Nah, pada gaya bahasa harfiah dan kiasan ini yang pertama, selalu mengartikan sebuah ayat secara harfiah kecuali ada alasan kuat untuk melakukannya. Misalnya, jika Yohanes menulis bahwa 1444 orang akan dimateraikan, yang berarti 12.000 orang dari
kedua belah suku tersebut, maka tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Ambillah angka ini dalam arti literalnya, standar dan literalnya, tetapi di ayat berikutnya Yohanes menyebut domba pada ayat yang ke-9 yang dengan jelas merujuk pada Yesus Kristus, bukan hewan seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29. Gaya bahasa harfiah dan kiasan yang kedua adalah jika arti harfiahnya tidak mungkin, berarti yang digunakan adalah bahasa kiasan. Tuhan mengatakan kepada Yeremia bahwa dia akan menjadikan Yeremia patung besi dan tembok kuningan. Kita bisa lihat pada Yeremia 1 ayat 18. Dan Yohanes menulis bahwa Yesus memegang 7 bintang di tangan kanannya. Dalam Wahyu 1 ayat 16, peralatan tidak mempunyai sayap. Pada Mazmur 57 ayat 13, dan bumi tidak mempunyai telinga. Mika 1 ayat 2. Oke, next. Nah, pada gaya bahasa harfiah dan kiasan yang ketiga, jika arti harfiahnya tidak masuk akal atau mustahil seperti tepukan tangan pohon pada Yesaya 55 ayat 12, berarti yang digunakan adalah bahasa kiasan. Pada poin yang berikut, memahami ayat tersebut sebagai bahasa kiasan jika makna harfiahnya mengarah pada tindakan maksiat. Karena memakan daging Yesus dan meminum darahnya berarti kanibalisme. Yesus dengan jelas berbicara secara kiasan. Kita bisa lihat dalam Yohanes 6 ayat 52 sampai 58, 53 sampai 58. Gaya bahasa kiasan dan harfiah yang berikut adalah perhatikan apakah ekspresi kiasan diikuti dengan penjelasan literal. Kemudian yang tertidur. Pertama Tesalonika 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan mati pada ayat yang ke-16. Ketika Paulus menulis bahwa jemaat Efesus mati, Efesus 2 ayat 1, yang ia maksudkan bukan kematian jasmani, Paulus langsung menjelaskan bahwa mereka mati karena pelanggaran dan dosa. Oke, next, berikut. Nah, pada gaya bahasa harfiah dan kiasan yang ke-6 adalah terkadang suatu bahasa dicirikan oleh kata sifat deskriptif seperti mati pada seperti Bapa Surgawi. Kita bisa lihat pada Matius 8 ayat 14. Roti sejati terdapat dalam Yohanes 6 ayat 32. Batu hidup terdapat dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 4. Atau terkadang rasa preposisi memberikan petunjuk bahwa kata benda sebelumnya tidak boleh diartikan secara harfiah. Dalam kata pedang roh, dalam Efesus 6 ayat 17, frase pedang roh menunjukkan bahwa pedang harus dipahami secara kiasan, bukan secara harfiah. Contoh serupa adalah perjuangan iman yang sejati. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius 6 ayat 12. Nah, makna harfiahnya adalah sebuah kemustahilan, berarti yang sedang digunakan adalah bahasa kiasan. Pernyataan ini dan pernyataan serupa tidak boleh ditafsirkan bahwa bahasa kiasan tidak menyampaikan kebenaran literal. Bahasa kiasan, sebagaimana dikatakan sebelumnya, adalah cara yang indah dan tidak biasa dalam menyajikan fakta literal yang akan mempunyai efek sebaliknya jika diungkapkan secara sederhana, normal, dan mudah. Kiasan adalah sarana yang nyata atau hidup untuk menyajikan kebenaran harfiah.
Seorang penulis dapat menyampaikan gagasannya baik dengan cara menggunakan kata-kata dalam pengertian domestik atau monsel. Tetapi salah satu hal yang tetap harus dijelaskan, apapun cara ekspresi yang digunakan, makna harfiahnya tetap sama. Nah, bahasa kiasan bukanlah antitesis terhadap interpretasi harfiah. Gaya bahasa adalah bagian dari interpretasi harfiah. Nah, kita bisa membedakan dari biasa harfiah dan kiasan harfiah. Nah, biasa harfiah itu ada biasa harfiah itu terdapat dua perbedaan. Yang pertama itu penggunaan bahasa yang biasa, normal, dan sederhana. Yang kedua, fakta-fakta harfiah diekspresikan secara sederhana. Sedangkan kiasan harfiah, yang pertama itu dia menggunakan bahasa yang indah dan tidak biasa. Dan yang kedua, fakta-fakta harfiahnya yang diekspresikan secara kiasan. Oke, berikut. Kita akan membahas mengenai contoh-contoh gaya bahasa. Nanti saya akan menjelaskan materi ini. Oke, apa gambarnya udah pada muncul semua di device teman-teman? Udah. Oke. Oke. Contoh-contoh gaya bahasa ini ada beberapa bagian ya, teman-teman. Yang pertama ini mengandung perbandingan. Mengandung perbandingan ini ada beberapa jenis majas juga. Yang pertama simile. Simile ini satu hal yang secara eksplisit menyerupai yang lainnya. Itu biasanya tuh ada kata seperti atau bagai. Di ayat-ayat Alkitab juga banyak tuh. Contohnya di 1 Petrus 1 ayat 24, semua yang hidup adalah seperti rumput. Lalu metafora. Metafora ini sesuatu yang bertindak seperti atau mewakili sesuatu yang secara implisit. Nah, ini biasanya tuh ada di kalimat atau kata adalah. Contohnya di dalam Matius 5 ayat 12, kamu adalah garam dunia. Yang ketiga ada hipokatastasis. Ini majas yang dimana persamaan dinyatakan dengan penamaan langsung. Ini contohnya yaitu dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah. Dan selanjutnya ada metonimia. Ini menggunakan salah satu juga gaya bahasa yang mengandung substitusi. Tadi kan perbandingan, sekarang ini substitusi. Ada majas metonimia, ini dia menggunakan substitusi dari salah satu kata dengan kata yang lainnya. Contohnya, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku dalam Mazmur 18 ayat 2. Lalu ada sinekdoke, menggunakan satu bagian untuk menggantikan keseluruhan atau menggunakan keseluruhan untuk mengganti bagiannya. Contohnya ini di dalam Yeremia 25 ayat 29, aku ini mengerahkan padang ke atas semua penduduk bumi. Lalu ada merisme, adanya totalitas dan keseluruhan diganti dua bagian yang saling bertentangan atau berlawanan. Ini contohnya dalam Mazmur 139 ayat 2, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Oke, next. Masih dalam gaya bahasa yang mengandung substitusi, ada hedindiasis, ada personifikasi, ada antropofisme, ada antropatisme. Kalau hediatis ini, dia biasanya ada kata dannya, seperti kurban dan ibadah. Itu yang ada dalam Filipi 2 ayat 17. Ada personifikasi. Personifikasi ini tuh memberikan ciri-ciri atau tindakan manusia kepada benda atau hewan tertentu. Contohnya tuh dalam Yesaya 35 ayat 1, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Lalu ada antropomorfisme dan antropopatisme, seperti yang sudah dipaparkan di PPT.
Oke, masih dalam materi yang mengandung substitusi, ada apotrofi, ada eufemisme, ada zoomorfisme. Untuk apotrofi ini penulis berbicara kepada suatu objek seolah-olah itu tuh manusia. Lalu eufemisme ini tuh ekspresi yang kasar diganti dengan ekspresi yang lebih halus. Lalu zoomorfisme ini memberikan ciri-ciri hewan kepada Allah atau kepada makhluk lainnya. Contohnya seperti yang sudah dipaparkan di situ ya, teman-teman. Lalu majas gaya bahasa yang menggunakan penghilangan, ada elipsis, degma, dan aposietesis, dan pertanyaan retorik. Elipsis ini menghilangkan sebuah kata atau kata-kata yang seharusnya disertakan agar kalimat tersebut lengkap dan gramatikal. Lalu sigma ini dua kata benda kepada satu kata kerja jika secara logis hanya salah satu dari kata-kata benda itu yang cocok dengan kata kerja tersebut. Lalu ada aposiopesis, ini jeda tiba-tiba di dalam sebuah kalimat. Lalu ada pertanyaan retorik. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan di situ, ada Kejadian 18 ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada pernyataan berlebih atau mengecilkan. Yang tidak asing salah satunya itu hiperbola, litotes, ironi, dan pleonasme. Hiperbola ini banyak di dalam ayat Alkitab seperti Ulangan 1 ayat 28. Kota-kota di sana besar dan kudusnya sampai ke langit. Itu seperti melebih-lebihkan. Lalu yang litotes ini contohnya, aku adalah orang Yahudi warga dari sebuah kota yang bukan tidak penting. Lalu ironis ini diekspresikan secara tidak langsung dalam bentuk sebuah pujian. Lalu pleonasme, pengulangan kata atau penambahan kata-kata yang sama dalam bahasa Inggris mungkin tampaknya tidak diperlukan. Oke, selanjutnya ada menggunakan ketidakkonsistenan. Ini gaya bahasa ini contohnya ada oksimoron dan paradoks. Oksimoron ini yang menggabungkan istilah-istilah yang berlawanan atau bertentangan seperti kesunyian yang keras, kesedihan yang manis gitu. Ada paradoks, itu pernyataan yang tampaknya absurd atau berlawanan dengan pendapat normal. Contohnya barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ini ada yang menggunakan suara juga, ada paromanisme dan onomatopoeia. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan secara singkat oleh Maindri. Maindri, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan memaparkan materi bagaimana harus menafsirkan bahasa. Yang pertama, temukan apakah yang terkandung sebuah gaya bahasa. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 3-6. Saya bacakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Oke. Ketiga, Paulus menuliskan tentang bagaimana dalam menderita seperti seorang prajurit yang baik, bertanding seperti olahragawan, dan menerima hasil panen seperti seorang petani. Paulus tidak sedang memberikan perintahnya kepada seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Faktanya bahwa Paulus mendorong Timotius untuk menjadi prajurit yang baik dari Yesus Kristus, menandakan bahwa Paulus sedang berbicara menggunakan gaya bahasa. Yesus berkata, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Bisa kita lihat dalam Matius 6 ayat 7. Yesus tidak sedang berbicara tentang anjing, mutiara, dan babi.
dalam pengertian yang normal, karena pada zaman itu tidak ada seorang pun yang bersedia memberikan benda berharganya atau yang mahal kepada anjing atau babi. Hewan dianggap haram dan rendah, maka pernyataan itu sebaliknya dipahami sebagai gaya bahasa di mana Yesus sedang tidak mempercayai hal-hal yang kudus kepada orang-orang yang tidak kudus. Demikian juga kadang-kadang sebuah pernyataan yang normal sangatlah dimengerti dan dianggap menggunakan gaya bahasa. Kita masuk dalam slide kedua, yang bukan kiasan dan yang bukan kiasan dalam gaya bahasa. Kita bisa buka dalam Yesaya 8 ayat 7, satu ayat saja. Sesungguhnya Tuhan akan membuat air bah, sungai Efrat yang kuat dan besar. Mungkin secara sekilas, Anda mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan berbicara tentang air bah secara harfiah atau kiasan? Pertanyaan ini langsung dijawab dalam ayat berikutnya dengan kata-kata yaitu, Raja Asyur dengan segala kemuliaan Allah, air bah adalah kiasan dan Raja Asyur adalah yang bukan kiasan atau yang dimaksud. Tetapi kadang-kadang yang bukan kiasan itu tidak disebutkan. Dan bahkan mungkin disampaikan ini berlaku pada kata-kata Yesus dalam Yohanes 2 ayat 19, robohkanlah bait Allah ini. Mungkin kata bait Allah adalah kiasan dan para pendengarnya mengira yang bukan kiasan adalah bait Herodes, sementara yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah tubuhnya. Stat yang ketiga menyatakan pokok pertandingan. Kita bisa buka dalam Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Nah, di sini menggunakan kiasan sebatang pohon untuk menyebutkan seseorang percaya dalam pengertian apakah orang percaya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Pohon yang ditanam di tepi aliran sungai seperti yang diusulkan di dalam bagan. Orang percaya seperti sebatang pohon, aman, subur, dan berbuah lebat. Di sini mungkin Yesaya 53 ayat 6 menuliskan kita sekalian sesat seperti domba. Sepertinya yang diperlihatkan di dalam bagan. Kiasannya adalah domba, yang bukan kiasan adalah seluruh umat manusia, dan yang mereka semua sama dalam hal mereka semua sesat. Seperti seekor domba, cenderung berkeliaran secara fisik menjauh dari kawannya. Demikian juga manusia cenderung berkeliaran menjauh secara rohani dari Allah. Yang ketiga, batasi gambaran itu dengan logika dan komunikasi. Kita bisa lihat dalam Wahyu 3 ayat 3, ketika Tuhan berkata kepada gereja di Sardis, aku akan datang seperti pencuri. Maksudnya Tuhan bukanlah dia datang untuk merampok alih-alih, pokok pertandingannya adalah bahwa dia akan datang secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Oke, sekian dari pemaparan saya. Silakan kepada Kak Melinda. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Melinda mengenai perbedaan dalam gaya bahasa. Silakan Kak Melinda. Oke, shalom. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Kak Mel. Jelas. Oke. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai perbedaan idiom dan gaya bahasa. Idiom adalah ungkapan atau frase yang memiliki makna khusus untuk bahasa tertentu atau orang-orang tertentu di lokasi geografis tertentu yang tidak dapat dipahami secara harfiah berdasarkan kata-kata yang membentuknya. Artinya, tidak mungkin dimengerti atau dipahami lewat satu kata atau secara kata per kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, idiom diartikan sebagai konstruksi makna yang berbeda dengan gabungan makna unsurnya. Contoh idiom dalam bahasa Inggris adalah kick bucket, yang artinya adalah mati. Tetapi, jika kita artikan secara harfiah, tidak ada ember yang terlibat dalam makna tersebut.
Contoh lain dalam bahasa Inggris yaitu idiom hit the books. Jika diartikan kata per kata, artinya adalah memukul, meninju, atau menepuk buku. Tidak ada maknanya dan membuat orang bingung dengan kalimat tersebut. Akan tetapi, inilah yang dikatakan idiom dalam bahasa Inggris, khususnya di kalangan para mahasiswa Amerika yang harus menekuni banyak buku. Arti idiom hit the books ini adalah fokus belajar dan merupakan cara untuk mengatakan kepada teman Anda bahwa Anda mau fokus belajar. Contohnya, sorry, but I can't watch the game with you tonight. I have to hit the books. I have a huge exam next week. Yang artinya, maaf, tapi saya tidak bisa menonton pertandingan dengan Anda malam ini. Saya harus fokus untuk belajar. Saya memiliki ujian besar minggu depan. Nah, begitu juga dalam bahasa Indonesia, yaitu contoh idiom dalam bahasa Indonesia, buah bibir. Jika diartikan secara kata per kata, artinya adalah bibir yang mempunyai buah. Nah, ini tidak masuk akal dan membuat orang kebingungan. Akan tetapi, buah bibir ini merupakan idiom dalam bahasa Indonesia yang artinya menjadi bahan atau bahasan pembicaraan banyak orang, media, atau lain-lainnya. Contohnya, Nusantara, ibu kota baru Indonesia menjadi buah bibir media mancanegara. Mempunyai arti, Nusantara, ibu kota baru Indonesia menjadi pembicaraan banyak media mancanegara. Jadi sederhananya, idiom adalah kombinasi kata-kata yang mempunyai makna sebagai sebuah keseluruhan, tetapi makna kombinasi itu tidak sama dengan makna masing-masing kata yang menyusun idiom itu. Di Alkitab sendiri terdapat banyak idiom yang mungkin kita tidak sadari atau mungkin belum kita kenali atau ketahui. Salah satu contoh idiom pada Alkitab di Perjanjian Baru yaitu pada pernikahan di Kana ketika Ibu Yesus memberitahukan kepadanya bahwa anggur telah habis. Nah, Yesus pun berkata kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Terdapat dalam Yohanes pasal 2 ayat 4. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata ini yaitu "mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Itu adalah kata-kata yang biasa, ada maknanya, mudah dipahami, dan tidak didapati dalam bahasa Indonesia bahwa kata-kata tersebut termasuk idiom. Tetapi dalam bahasa Yunani, ayat ini secara harfiah mempunyai makna khusus, yaitu apakah hubungan antara aku, yaitu Yesus, dan kamu, yaitu Ibu Yesus. Ini adalah sebuah idiom, yaitu cara unik untuk mengatakan apakah persamaan kita berkaitan dengan masalah ini, yaitu persamaan Yesus antara ibunya yang berkaitan dengan masalah ini, atau mungkin kalau secara kasar, ini berarti mengapa melibatkan aku itu masalahmu. Nah, inilah idiom dalam bahasa Yunani. Mungkin kita dalam bahasa Indonesia menganggap bahwa kata ini adalah kata-kata yang sederhana, biasa, dan kita pahami, yaitu Yesus sendiri mengatakan dan bertanya kepada ibunya, "Ibu mau apa?" Tetapi dalam bahasa Yunani itu berbeda, karena itu adalah sebuah idiom. Nah, begitu juga di Perjanjian Lama, banyak idiom yang tidak kita pahami, karena kita tidak berasal dari bangsa tersebut, dari bangsa Israel, Aram, bahkan bangsa-bangsa lain yang terlibat di dalamnya, di dalam Perjanjian Baru, bahkan Perjanjian Lama. Tetapi ketika kita mempelajarinya, kita akan paham apa makna dari idiom-idiom tersebut. Nah, idiom adalah metafora yang mati. Mengapa dikatakan metafora yang mati? Karena orang yang mendengar atau membacanya tidak memikirkan tentang perbandingannya, tetapi secara otomatis memikirkan makna idiom tersebut. Misalnya,
kaki gunung. Kita tidak akan memikirkan kaki manusia. Secara otomatis kita memikirkan kaki gunung itu adalah bagian bawah dari sebuah gunung. Nah, sedangkan yang kedua yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merujuk pada cara seseorang menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan pesan dengan cara yang unik atau khas. Ini bisa mencakup penggunaan kata-kata yang indah, bahkan majas. Majas yaitu seperti majas metafora, personifikasi seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, simbolisme, atau bahasa figuratif lainnya untuk menciptakan atau memberikan efek sastra khusus atau gaya tertentu dalam tulisan, bahkan lisan, dan membuat lebih berwarna dan ekspresif. Gaya bahasa tidak selalu terkait dengan makna khusus seperti yang terdapat dalam idiom. Beberapa contoh gaya bahasa dalam sastra yaitu yang pertama, majas personifikasi. Contohnya, bunga-bunga itu menyapa kita dengan senyum lembut. Yang kedua, majas metafora. Dia dianggap anak emas oleh majikannya. Yang ketiga, majas hiperbola, keringatnya menganak sungai. Yang keempat, ironi, suaramu merdu seperti kaset kusut. Dan masih banyak lagi. Dalam Alkitab sendiri, contoh gaya bahasa ada banyak, tetapi saya akan mengambil 3 contoh saja, karena tidak akan mungkin menampung di rekaman ini. Yang pertama yaitu dalam 1 Petrus 1 ayat 24, yaitu yang berbunyi, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ini merupakan simile. Yang kedua yaitu Lukas 10 ayat 3. Berbunyi, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini juga merupakan simile. Yang ketiga, Yesaya 35 ayat 1 yang berbunyi, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ini merupakan majas personifikasi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh gaya bahasa di dalam Alkitab, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Yang ketiga yaitu dan yang terakhir, perbedaan utama antara idiom dengan gaya bahasa adalah idiom merupakan ungkapan yang mempunyai makna khusus, yang tidak bisa dipahami secara harfiah, atau dengan kata lain, tidak dapat diprediksi berdasarkan makna kata-kata di dalamnya atau kata-kata yang menyusunnya. Sedangkan gaya bahasa adalah secara umum seseorang menggunakan bahasa untuk menciptakan efek atau nuansa tertentu dalam komunikasinya sehingga membuatnya lebih berwarna dan hidup. Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada host, Melody. Terima kasih. Oke, itu beberapa pemaparan yang sudah kelompok kami sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk Kamelinda juga terima kasih. Kamelinda, say hello, Kamel. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.